Siap menyembah Tuhan? Siap beribadah kepada Tuhan? Yuk, sebelum kita mulai beribadah, Kak Citra ajak kita semua untuk kita berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu, kami mau beribadah kepadamu, kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan. Ini hati kami Tuhan, biar Engkau disenangkan melalui kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Yuk adik-adik semua, mari kita memuji Tuhan. Direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang.
Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Damai sejahtera ditinggalkan bagiku, damai sejahtera diberikan padaku, dan apa yang Tuhan berikan padaku tak seperti yang diberikan dunia. Takkan pernah aku takut lagi, karena Tuhan bersamaku. Damai sejahtera ditinggalkan bagiku, damai sejahtera diberikan padaku, dan apa yang Tuhan berikan padaku tak seperti yang diberikan dunia. Takkan pernah aku takut lagi, karena Tuhan bersamaku, dan apa yang Tuhan berikan padaku tak seperti yang diberikan dunia. Takkan pernah aku takut lagi, karena Tuhan bersamaku, karena Tuhan bersamaku. Adik-adik, sudah saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Citra ajak kita semua untuk berdoa. Tutup mata, lipat tangan. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji menyembah Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berbicara pada kami buka hati kami buka telinga kami untuk kami mendengar suara Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Halo adik-adik semua, sudah siap mendengarkan firman Tuhan ya? Yuk Kak Citra ajak semuanya untuk membuka telinganya lebar-lebar, untuk menyiapkan hatinya, duduk tenang ya. Sebentar aja kok, gak lama. Tapi semuanya tenang dulu, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini Kak Citra mau cerita tentang seorang pemuda yang kaya raya. Pada suatu hari pemuda ini berjalan mencari Tuhan Yesus. Nah, akhirnya pemuda ini menemukan Tuhan Yesus sedang berjalan bersama murid-muridnya. Lalu pemuda ini berlari mengejar Tuhan Yesus sambil memanggil Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku hendak bertanya kepadamu. Lalu Tuhan Yesus berhenti dari jalannya dan mendengarkan pemuda ini. Lalu Tuhan Yesus bertanya, "Ya, ada apa?" Lalu pemuda ini bertanya, Tuhan, bagaimana caranya aku memperoleh hidup yang kekal?" Lalu Tuhan berkata seperti ini, "Bukankah engkau sudah tahu perintah Allah? Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, dan jangan melakukan hal-hal yang tidak baik. Lakukan itu." Lalu pemuda ini berkata, "Ya, aku sudah melakukan hal-hal itu Tuhan. Aku sudah melakukan segala perintah Allah. Apakah itu saja sudah cukup?" Lalu Tuhan berkata seperti ini kepada pemuda ini, "Lalu jualah seluruh harta kekayaanmu. Engkau akan memperoleh hidup yang kekal." Setelah mendengar jawaban Tuhan Yesus, pemuda ini pun berubah mukanya. Kenapa berubah? Karena pemuda ini tidak mungkin menjual harta kekayaannya yang sangat banyak itu. Lalu dia menunduk dan berkata, "Aku tidak bisa menjual harta kekayaanku Tuhan untuk mengikutmu." Lalu pemuda ini pun pergi. Bukan hanya pemuda ini saja yang bersedih adik-adik. Tuhan Yesus dan murid-muridnya yang melihat kejadian ini pun ikut bersedih. Kenapa sangat susah buat anak muda yang kaya raya untuk menjual harta miliknya untuk mengikut Tuhan? Apakah itu sangat susah? Lalu Tuhan berkata, "Ya, bahkan lebih mudah seekor unta untuk masuk ke lubang jarum daripada seorang muda yang kaya raya untuk meninggalkan hartanya untuk mengikut Tuhan." Wow, adik-adik bayangkan ya, unta itu kan besar ya. Bagaimana unta bisa masuk ke lubang jarum? Bahkan hal itu pun lebih mudah loh dibandingkan pemuda yang kaya raya ini untuk menjual harta miliknya mengikut Tuhan. Wah, lalu setelah pemuda ini pergi meninggalkan Tuhan Yesus dan murid-murid Tuhan Yesus pun berpikir seperti ini. Kami ini semua sudah menjual harta milik kami sudah meninggalkan harta milik kami. Seperti Petrus, Andreas, Yohanes, mereka meninggalkan pekerjaan mereka meninggalkan orang tua mereka untuk mereka mengikut Tuhan. Ya, untuk mereka mengikut Tuhan menjadi murid-murid Tuhan. Lalu mereka berpikir, murid-murid Tuhan ini berpikir, "Tuhan, apakah upah kami? Kami sudah meninggalkan harta kami loh. Kami sudah meninggalkan pekerjaan kami. Bahkan kami sudah meninggalkan orang tua kami. Lalu apa upah kami Tuhan? Apa yang akan kami peroleh?" Lalu Tuhan Yesus yang tahu bahwa murid-muridnya sudah lama mengikutinya dan tidak meminta upah apa-apa, Tuhan Yesus pun menjawab mereka. Yuk kita sama-sama baca ya di Matius 19 ayat 28 dan 29. Itulah jawaban Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kak Citra akan bacakan ya. Matius 19 ayat 28 dan 29. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali,
apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Adik-adik, Kak Citra akan bacakan lagi ayat 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi itulah upah yang Tuhan janjikan diterima oleh orang-orang yang mengikut Tuhan. Ada dua, apa itu adik-adik? Pertama, upah berkecukupan. Kita semua yang mengikut Tuhan, saat kita hidup di dunia, Tuhan berjanji Tuhan tidak akan membuat kita kekurangan. Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan kita. Apapun yang kita perlukan, apapun yang kita butuhkan, Tuhan berjanji akan mencukupinya. Yang kedua, upah hidup yang kekal. Saat nanti Tuhan panggil kita, Tuhan berjanji kita akan beroleh hidup yang kekal di dalam kekekalan. Ya adik-adik semua ya. Nah adik-adik, jadi pada saat suatu hari nanti, saat Tuhan panggil kita, Tuhan memanggil kita untuk meninggalkan semua harta milik kita, percayalah, adik-adik percaya bahwa Tuhan Yesus akan mencukupi segala kebutuhan kita. Ya, jadi adik-adik tidak perlu khawatir, adik-adik tidak perlu takut. Tuhan, kalau aku mengikut Tuhan, hidupku bagaimana? Apakah aku akan kekurangan? Tidak perlu khawatir. Itu janji Tuhan untuk kita semua, ya, bahwa Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan kita dan kita akan beroleh hidup yang kekal. Nah, ayat ini juga yang akan menjadi ayat hafalan untuk adik-adik ya, di Matius 19 ayat 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Itu yang Tuhan janjikan untuk kita semua. Yuk adik-adik, apakah hati kita merindukan Tuhan? Apakah hati kita sungguh menginginkan Tuhan lebih daripada apapun? Yuk kita belajar untuk tidak khawatir, untuk tidak takut ya kekurangan, karena janji Tuhan untuk orang-orang yang mengikut Dia adalah berkecukupan dan hidup yang kekal. Ya adik-adik semua ya, kita sudah selesai nih firman Tuhannya hari ini. Kita mau berdoa, Kak Citra akan tuntun adik-adik untuk kita berdoa. Yuk kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak yang terus merindukan Tuhan, mengutamakan Tuhan lebih daripada apapun, lebih daripada apa yang kami miliki, bahkan hidup kami Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, saat kami mengikut Tuhan, kami akan menjadi anak-anak yang berkecukupan. Kami akan menjadi anak-anak yang memperoleh hidup yang kekal Tuhan. Kami akan klaim janji Tuhan itu debu untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin.